Ganasnya ombak pantai selatan menjadi sebuah pemandangan biasa. Nelayan dengan segala aktivitasnya dan ketenangan muara menjadi penawarnya. Sebuah pemandangan yang kontras tapi menjadi harmoni yang menenteramkan hati. Memanjakan mata tapi bukan itu yang menarik perhatian saya. Ada sebuah sudut yang menyebut dirinya ibu kota, bukan ibu kota manusia, tapi ibu kota para penyu. Ibu kota ini tidak serta-merta berdiri, tentu ada seseorang di baliknya. Tersebutlah nama Bapak Sutari, pria yang tidak hanya memiliki banyak peran terhadap kelestarian penyu di kawasan selatan Malang, tapi juga memiliki banyak cerita. Nama saya Sutar, lengkapannya tambah I Sutari. Saya sendiri ini aktif mulai 2009 di bidang konservasi, khususnya penyu. Sebelum 2009 aktif, saya sendiri ini juga jadi perusak awalnya. Contohnya saya juga terlibat penangkapan beberapa indukan, penyu, dan sebagainya. Itu banyak alasan karena di pesisir, di desa, pada era tahun segitu itu hutan masih benar-benar gung lewang-lewung ya. Binatang masih lengkap. Nah, akhirnya saya ini mencoba, kepingin sekali mencoba karena ada yang menggugah kami. Akhirnya kami mengambil beberapa sarang telur, sehingganya kami pindahkan di pasir. Tetap kan rumah saya itu di sana, jadi tetap mepet dengan pasir ya. Kami pindahkan di situ. Lah, saya tancepi dengan bambu. Ternyata si penyu-penyu tadi itu mulai keluar. Nah, itu akhirnya cantik. Dengan inilah keterbukaan kami ini kami lepaskan bersama keluarga. Nah, akhirnya kami terus mengumpulkan sambil tak catat ya. Nah, supaya kami tahu nantinya pikiran gitu. Selepas kami catat semua, kami sudah mulai mengerti berapa kedalaman sarang aslinya alam ini. Terus tak coba alam seperti keadaan aslinya di alamnya, ukuran dalamnya dan susunan telurnya dan sebagainya. Nah, itulah yang catatan mulai 2009 itu yang menguatkan kami buat belajar sampai hari ini. Jadi saya ini secara spontan ini terbuka ya, panggilan jiwa lah seperti itu. Jadi nggak ada yang nyuruh, juga nggak ada yang ngajari, otomatis ngerti dan tahu sampai hari ini. Sampai saudara kita di Ormas ataupun teman-teman penggiat lainnya sampai ke sini ini, kami belajarnya langsung secara praktek lah. Iya, seperti itu gitu. Bukan hanya deburan hebat dan predator kuat saja yang menjadi tantangan, tapi cibiran dan hujatan dari orang sekitar yang menjadi halangan. Memang banyak, bukannya ada banyak tantangan ini. Selepas kita catat, kita sadar ini ada 3 jenis ya. Nah, yang satunya ini alam ini nanti abrasi, telurnya terbawa, banyak macam-macam terkait alam. Predatornya ini ada musang, ada juga biawak, macam-macam juga ya. Lah, terus manusianya ini kalau sekarang ini memang kita buatkan sosialisasi, bikin api unggun, nanti biji trail ataupun kemah dan sebagainya, itu tantangan. Tapi pada era dulu ini tantangannya itu cuma diambil dikonsumsi. Lah, berhubung kami ini beda dengan yang awalnya ini kita mengikuti bukan leluhur ya, sesepuh itu yang terbiasanya seperti itu. Nah, konsumsi kita kan berbeda, kita ngambil, kita
selamatkan. Nah, sama-sama mencari, mendahului, akhirnya mau gak mau kita harus siap dicaci, diolok, ya toh? Karena dengan otomatis kita ini mengkek mata pencarian. Iya, situlah terjadi konflik dan sebagainya. Kalau target ini kan pastinya ada permulaan, ada pertengahan, nanti di endingnya ini kalau target. Saya atau kami ini sudah di pertengahan. Yang pertama pastinya caci maki tadi ya, itu sudah untuk hukum-hukum rimba dan sebagainya ini harapan sudah berlalu. Nah, misi kedua ini kami kuatkan edukasi sosialisasi lewat sekolah alam, sosmed, sosial media, terus tentunya kita masuk ke sekolahan. Lah kita bawa sini setiap hari Sabtu dengan tujuan ini selepas teori materi di sekolahan, ya, kita bawa ke sekolah alam. Kalau di sekolahan umum pada umumnya ini ada kipasnya, gedung dan sebagainya. Kalau sini beralam, duduknya jadi kayu, belajarnya langsung dipegang ya. Apa fungsinya cemara udang, apa fungsinya panen laut, apa fungsinya penyu bagi ekosistem laut, vegetasi fungsinya apa, langsung kita sentuh. Ini pasir, buat apa ini pasir kok dilindungi? Ini terumbu karang buat apa kok dilindungi? Nah, jadi kita itu di situ sekarang. Nah, harapan dari pengenalan ini kita satu kepingin diterima masyarakat lebih luas karena paham apa sih maksud konservasi ini. Konservasi kan menghambat dari kerusakan ya Pak ya. Waktu jatahe itu rusak setahun, habis setahun. Kalau di konservasi bisa bertahan puluhan sampai ratusan karena keseimbangan ekosistem tadi. Jadi kalau target sasaran PSBC yang nomor 3 ini, kalau sudah merasa berhasil, penyu mendarat ya toh di koordinat itu tanpa kita relokasi dan menetas di situ, langsung pergi ke laut sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Jadi semua masyarakat penduduk ini paham, oh ada penyu ayo minggir, oh ada penyu ayo dilindungi. Nanti akhirnya kami seperti itu. Nah, kalau kita merasa berhasil, berarti nantinya ini penyu sadar di situ, gali, menetas sendiri di situ tanpa injak manusia. Bukan hanya sekedar cinta, tapi banyak pelajaran berharga yang didapat Pak Sutari selama mempelajari kehidupan penyu. Ternyata bukan hanya kita yang melindungi habitatnya, tapi tanpa disadari, ternyata penyu juga punya andil besar menjaga kawasan pesisir. Penyu sendiri sangat-sangat berfungsi bagi ekosistem laut. Contohnya, kalau terumbu karang ini kebungkus lumpur plastik mati, siapa yang bisa merawat? Manusia kan gak mungkin kayak penyu tadi. Jadi secara benar lapar, tapi tidak secara tidak langsung membuka pori-pori dengan makan lumut ya muncul di terumbu karang. Sehingga pori-pori terbuka bisa tumbuh kembali. Kalau terumbu karang tumbuh kembali ini pastinya banyak nanti biota yang datang di situ, bersinggah di situ, bertelur, menyembunyikan telurnya, bersembunyi dari kejaran predator yang lebih besar. Banyak fungsinya, mengurangi ubur-ubur, plankton banyak, padatnya plankton. Ini kalau terlalu tebal, matahari juga tidak bisa tembus ke lawang. Itulah betapa penting peran penyu bagi ekosistem laut. Nah, terus kita sekarang harus bercermin lah. Kalau penyu seperti itu, kita manusia yang sudah dibantu, haruskah kita merusak green belt ini, sapu hijau ini, atau habitat ini? Ya ayolah kita bareng-bareng ya toh. Penyu sudah berbuat seperti itu, kita harus bareng-bareng melindungi habitatnya.
Nah, itulah kalau menurut saya sendiri ya, seperti penyu merawat ekosistem laut, manusianya melindungi, menyelamatkan Habitat. vegetasi, ya betul habitatnya. Habitat itu apa? Habitat itu rumah, gitu. Kalau di situ habitat betul, berarti itu apa sih? Rumahnya penyu. Rumahnya penyu, gitu. Untungnya, kesadaran yang sama akhirnya juga terbentuk pada masyarakat sekitar, yang akhirnya bersama-sama Pak Sutari untuk membangun sebuah tempat yang aman untuk para penyu menetaskan telurnya. Sebuah tempat yang diberi nama Bajul Mati, Sea Turtle Conservation. Sebuah nama yang menandakan bahwa tempat ini menjadi pusat peradaban para penyu. PSSI itu yayasan, produk kami, produk unggulan. Lah, nanti ada sekolah alam, ada mangrove, ada integrated ini, macam-macam produk-produk kami. Lah, terus jemput bola tadi dari pemerintahan. Kemarin pelepas liaran kan hadir semuanya dari pihak perhutani. Ini mengiyakan tripartit, karena kawasan hutan di pesisir ini di bawah BUMN Badan Usaha Milik Negara Perhutani. Kami mohon kebebasan keluar masuk, pengawasan dan menyelamatkan penyu di pesisir. Terus dari Dinas Kelautan Perikanan beberapa kali ini membina di materi, ya, contohnya menguatkan gitu. Terus dari kehutanan ataupun langsung dari BKSDA. Cerita Pak Sutari menyadarkan kita bahwa sebenarnya masyarakat tidak bisa menggantungkan hidup dari tempat ini. Jelas tidak cukup bagi mereka, tapi tempat ini menggugah kita untuk bisa menjaga alam agar kita sama-sama bisa hidup dan terjaga. Bagi masyarakat yang kurang mengenal konservasi ini memang salah satu hambatan. Nyambut gawe cara opo sih kak mau gelem men. Padahal di kono bidang itu ada bidangnya masing-masing, bidang konservasi, bidang ketahanan pangan, bidang macam-macam ada. Kenapa? Kamu masyarakat bekerjalah untuk keluarga kami, dan gitu. Itu sudah biasa teguran-teguran itu. Tapi kita kembali lagi, masyarakat punya kewenangan di bidang konservasi tadi, ya toh, punya hak dan tanggung jawab membantu melestarikan. Lah itu. Lah kalau dibilang rugi secara logika memang rugi. Dari teman-teman ini yang sudah tergabung sadar bahwa kita ini memang nggak ada gaji, tapi rezeki itu nggak tahu dari mana nanti datang. Kita nggak ngiri loh, maksudnya. Contohnya profesi saya ini sehari-hari bawa jala nebar jauh. Kalau gelombang enak landai kita pilih ikan membah selam, gitu, selam. Tetap untuk profesi utama cari, karena saya punya warung. Nah, di warung inilah nanti banyak teman makan gitu, ngopi gitu, sebagian besar untuk operasional kami. Alam itu tidak tidur. Gusti mboten sari. Siapa yang merawat alam? Alam bahkan mengikuti kita. Itu kuncinya.